Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Paridiah Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal, dalam modul 3.1 koneksi antar materi, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam mempelajari modul 3.1 pada koneksi antar materi, saya didampingi fasilitator Bapak Safruddin SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Arif Kiswanto. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana seorang guru sering mengalami dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang, yaitu pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus dapat menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Pembelajaran pada modul ini memberikan pengetahuan bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Kutipan tersebut merupakan dilema etika yang dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika untuk pengambilan keputusannya, setidaknya harus berpedoman pada filosofi KHD, yaitu dengan Pratap Triloka Pendidikan yang disampaikan. 1. Engarso Sung Tulodo, menjadi teladan memimpin contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain. 2. Ing Madya Mangunkarso, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. 3. Tutwuri Handayani,
yaitu mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif agar orang lain bertumbuh maju. Bila pratap Triloka diterapkan, maka guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah dapat melakukan pengambilan keputusan yang berdasar nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai seorang guru, seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam diri serta mampu mempengaruhi diri untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijaksana. Nilai-nilai positif seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, serta nilai kebajikan universal lainnya seperti tanggung jawab sepatutnya dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada pada situasi dilema etika atau benar versus benar, sehingga sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri sebuah keputusan yang kita ambil melalui 3 prinsip pengambilan keputusan, sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, seorang coach mampu menuntun coachee untuk dapat melakukan pengambilan keputusan yang menerapkan langkah pengujian pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, berpihak pada murid, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, bermanfaat untuk orang banyak, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru dalam melaksanakan proses pendidikan harus mampu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, terutama sadar dengan pilihan, khususnya masalah yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, atau situasi dilema etika, yaitu benar versus benar. Mampu mengantisipasi konsekuensi yang akan terjadi dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Tentunya, tujuan utama pengambilan keputusan adalah mengutamakan pada keberpihakan murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan nilai-nilai kebajikan yang dianut seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup, seorang pendidik dapat menerapkan 3 prinsip dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, terutama pada uji legalitas, untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang pendidik, kita harus kembali ke nilai-nilai kebajikan yang dianut. Dengan demikian, seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, dalam hal ini budaya positif, hal yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi sebelum mengambil sebuah keputusan. Kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai guru, dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantoro dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan mampu menjalankan peran-perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Juga berarti sebagai pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti pada kurikulum, baik intra, ekstra, dan kokurikuler, proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, yaitu bila mana dalam pengambilan keputusan itu melibatkan beberapa orang guru atau warga sekolah lainnya. Sering terjadi perbedaan pandangan yang mempersulit tersapainya kesepakatan, dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut kita tidak mempunyai pilihan lain karena aturan yang ada pada pimpinan sekolah. Selain itu, adanya nilai-nilai kesetia kawanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Pada saat mengambil suatu keputusan, terkadang hanya berdasar pada peraturan, tidak ditinjau lebih lanjut dan tidak melihat fakta-fakta dan siapa yang terlibat. Hal ini ada kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan saya, yaitu terkadang keputusan yang diambil belum efektif. Maka dari itu yang terbaik adalah untuk kepentingan dan keberpihakan pada murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil tepat. Hal ini akan berdampak baik pada murid karena keputusan tersebut berpihak pada murid. Telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu dapat memberikan keselamatan
dan kebahagiaan pada murid. Kita telah mampu memerdekakan murid dalam belajar. Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses, maupun produk. Mana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut harus berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita dapat menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga keputusan yang kita ambil dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid dan kehidupan masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk kehidupan atau masa depan yang lebih baik sesuai dengan visi guru penggerak. Kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan haruslah mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, seorang pendidik seharusnya mengambil keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi muridnya yang berbeda-beda melalui pembelajaran berdiferensiasi serta memiliki kemampuan sosial emosional sehingga dapat mengambil keputusan dengan kesadaran diri dilakukan dengan kesadaran penuh berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini, yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan dikatakan bujukan moral apabila salah lawan benar. Hal-hal di luar dugaan saya apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legalitas atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah atau bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Saat itu, dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok atau individual versus community. Saat itu, saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan
dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dampak mempelajari konsep ini buat Anda, perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol siswa secara penuh. Tetapi, keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Perubahan yang terjadi pada saya mengambil keputusan yaitu sebelum mempelajari modul, saya ragu dalam mengambil keputusan setiap menghadapi masalah dan masih kaku harus berdasarkan peraturan. Setelah mempelajari modul, saya lebih percaya diri karena bisa memastikan keputusan yang saya ambil lebih tepat atau efektif karena sudah melalui proses pengujian keputusan yang terdiri dari 9 langkah, walaupun masih harus direfleksi dan dievaluasi. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini. Sebagai seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak yang justru akan menimbulkan kekacauan. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah paling bijaksana dan yang terbaik. Demikian, koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.